وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا ساكرا حامدا كأنه البدر في تمام محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه سرور يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور يا رسول الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك ولع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا صفوة الباري محمد درة للكائنات مدعو بلزم لروحي وله بدر السماء طلع البدر علينا wajibkan kami semua ya Allah untuk mendapatkan syafaat Rasulullah dunia dan akhirat ya Rasulullah akui kami semua sebagai umat ya Rasulullah.
علينا ما دعا لله عبدك المسكين يرجو فضلك الجمل وفير فيك قد أحسنت ظني يا بصير يا نذير طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله يا ولي اللهم صل على محمد. الحسنات يا رفيع الدرجات كفرا أن الذنوب وغفرا السيئات صلى الله على ya Allah, ridhoi kami semua ya Allah, rahmati kami ya Allah, lindungi kami ya Allah, ya Allah, berilah kami hidayah-Mu ya Allah, bimbinglah hati kami untuk selalu beribadah kepadamu ya محمد صلى الله عليه وسلم عالم سري وأخفى مستجيب دعواتي رب فارحمنا جميعا بجميع الصالحات صلى الله على Ya Allah, محمد ridhoi kami ya Allah, صلى jadikan anak-anak keturunan الله kami عليه orang-orang sekerat kuda keajuran ya Allah, jadikan anak-anak keturunan kami soleh dan solehah, kabulkanlah niat dan hajat kami dunia dan akhirat. صلى الله عليه وسلم Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Terima kasih kami sampaikan kepada Ustadz Ahmad Abrori yang telah membacakan surah Al-An'am. Untuk itu memasuki acara yang kelima, yaitu Mau'idul Hasanah, sekaligus mohon doanya kepada yang terhormat Habib Alwi Maulad Dawilah. Untuk itu kepada hadirin sekalian, khususnya anak-anak, kalau tadi minta untuk teriak sekencang-kencangnya, untuk kali ini kita harus tenang karena ingin mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Habib Alwi Maulad Dawilah. Untuk itu kepada yang terhormat Habib Alwi Maulad Dawilah kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd, hadratul muhtaramin, segenap para habaib, para alim ulama, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus Al-Habib Saleh Muhyiddin Maulad Dawilah, dan juga segenap jajaran takmir Masjid Darul Barakah yang saya khususkan kepada Dr. Andes Haji Atuf dan juga Kiai Haji Nasir Sayuti dan segenap kepengurusan Masjid Darul Barakah, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan panjang umur kepada mereka semua, sehat wal afiat, sehingga bisa istiqamah dan tetap membimbing kita semua untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada masyarakat Wisma Barisan Indah yang berbahu-bahu mensukseskan acara salawat ini. Mudah-mudahan apapun yang telah kita keluarkan, baik tenaga, harta kita semua, insya Allah bisa membuat hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senang, dan insya Allah kita akan dibangkitkan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang penuh barakah ini kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri di majlis-majlis yang pastinya mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Karena di malam yang sama, di detik yang sama, banyak majlis-majlis atau banyak perkumpulan-perkumpulan, tapi tidak semua perkumpulan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ditakdirkan oleh Allah, diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah, bisa melangkahkan kaki kita hadir di tempat semacam ini. Terlebih kita menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kata para ulama, dengan kita hadir di majlis yang mana di majlis tersebut disebutkan riwayat hidup orang soleh, itu diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan bidzikris salihin tanzilur rahmat wa kaifa bi aslahis salihin. Ya, dengan disebutkannya manaqib orang soleh, dengan disebutkannya sejarah riwayat hidup orang soleh, pastinya akan diturunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa bi aslahis salihin, dan bagaimana yang kita sebutkan ini manaqib paling solehnya orang soleh, yang mana tiada lain dan tiada bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang penuh barakah ini, kita mendapatkan hujan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, yang insya Allah dengan rahmat tersebut Allah Subhanahu wa taala merubah keadaan kita menjadi keadaan yang lebih baik. Mungkin yang dahulunya sering meninggalkan sholat, mudah-mudahan diberikan istiqomah untuk menjaga sholatnya. Yang dahulunya sering meninggalkan puasa, mokel di jeding, ya, mudah-mudahan berkat Maulid Nabi Muhammad SAW
mudah-mudahan istiqomah berpuasa di bulan suci Ramadan. Ya, mudah-mudahan yang dahulunya durhaka kepada kedua orang tuanya, ya mudah-mudahan diberikan hidayah oleh Allah sehingga menjadi anak yang bakti kepada Allah, Rasulnya dan kedua orang tuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Tadi saya sebelum berangkat ke panggung ini, ada salah satu takmir mengatakan kepada saya, Habib, jenengan mau pakai bahasa apapun bebas di sini. Saya mau pakai bahasa Inggris, takut jenengan gak paham. Saya mau pakai bahasa Madura, saya yang gak paham. Ya, saya ini belajar tahunan bahasa Madura, subhanallah, gak iso-iso. Ya, karena bahasa Madura ini hampir mirip seperti bahasa Arab. Bahasa Arab niku, kalau kita beda fathah, beda kasroh, beda dhammah, maknanya beda. Madura ada kayak gitu ya. Apa tadi sih? Beda-beda. Ya, bedanya beda. Opo nih? Saya diajari gak nyambung-nyambung. Saya cuma satu fahamnya. Kacapot gula nah merah, salah lopot nyoon sapora. Ya, bener itu ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, mudah-mudahan insyaallah saya bisa bahasa Madura. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah. Kita di malam yang penuh barokah ini, kita memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW di bulan Rabiul Awal. Kita mengetahui bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang menjadi mulia berkat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Para ulama menjelaskan kepada kita apa hikmah daripada Allah Subhanahu wa taala melahirkan Nabi Muhammad SAW dari perut ibunya di bulan Rabiul Awal. Kok tidak ditaruh di bulan-bulan yang lainnya? Mungkin bisa jadi Nabi ini lahirnya di bulan Ramadan. Ramadan mulia, begitu luar biasa. Ya, kenapa kok tidak di bulan Dzulhijjah, ada ibadah haji? Ya. Kata para ulama, mereka mengatakan hikmah daripada itu semua supaya orang-orang ini meyakini bulan tersebut menjadi mulia karena Nabi SAW. Takutnya kalau Nabi dilahirkan di bulan suci Ramadan, mungkin ada salah satu di antara umatnya mengira bulan Ramadan itu mulia bukan karena Nabi, tapi karena ada nuzulul Quran. Atau di bulan Dzulhijjah bukan mulia karena Nabi, karena apa? Ada ibadah haji. Maka di antara hikmah yang begitu luar biasa, Allah Subhanahu wa taala menetapkan bulan Rabiul Awal ini bulan kelahiran Nabi, karena bulan Rabiul Awal sebelum kelahiran Nabi tidak ada keistimewaan sama sekali. Bulan Rabiul Awal menjadi istimewa dikarenakan ada kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita mengetahui Nabi sallallahu alaihi wasallam lahir di malam 12 Rabiul Awal, yang mana kita sekarang berada di malam 12 Rabiul Awal. Maka dikatakan oleh para ulama, malam yang paling afdol itu kira-kira malam apa? Ada yang mengatakan malam Jumat misal. Ada yang mengatakan malam pengantin baru misal. Ada yang mengatakan malam final Liga Champion mungkin. Tapi sesungguhnya malam yang paling afdol untuk baginda Nabi Muhammad SAW yaitu malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Paling afdolnya malam menurut baginda Nabi dikatakan malam Lailatul Isra wal Mi'raj. Kenapa? Karena di malam Lailatul Isra wal Mi'raj Nabi diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memandang zatnya Allah yang itu tidak diberikan kepada manusia lainnya, khusus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk kita, untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, malam yang paling afdol adalah malam kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi
wasallam. Maka kita sekarang berada di malam yang sangat mulia. Malam yang dikatakan oleh para ulama malam mustajabud doa. Malam doa-doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di malam 12 Rabiul Awal. Mungkin jenengan banyak mendengar bahwasannya ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW itu ada hari Jumat. Khusus di hari Jumat ada suatu masa yang sifatnya tidak diketahui. Ada waktu yang mana Nabi SAW mengatakan orang yang berdoa di waktu tersebut akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna fil jum'ati sa'atan la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullaha syai'an illa a'tahu iyah. Dikatakan di malam Jumat, di hari Jumat itu ada satu masa, ada waktu yang mana tidaklah seorang hamba sholat berdoa di waktu tersebut pasti akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tanya kenapa alasannya? Ayo mungkin ada yang bisa jawab ini. Alasannya kenapa kok di hari Jumat ada waktu yang mana waktu tersebut kalau kita berdoa kepada Allah pastinya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para ulama mengatakan sesungguhnya waktu tersebut dikarenakan Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Allah Adam alaihissalam di hari Jumat. Maka ketika kita berdoa di waktu ketika Allah menciptakan Nabi Allah Adam, maka doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita pakai logika, Nabi Muhammad lebih afdol daripada Nabi Allah Adam. Ketika Nabi Muhammad lahirnya di malam 12 Rabiul Awal, lebih pasnya sebelum adzan fajar, maka usahakan ya, yang tidak pernah tahajud, usahakan malam ini tahajud. Ya walaupun setahun sekali mboten napa-napa dah. Ya kita usahakan sebelum subuh kita bangun, kita duduk, kita sholat 2 rakaat, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena malam ini adalah malam-malam yang mana Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa seorang hamba. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat yang penuh barokah ini Allah Subhanahu wa taala kabulkan hajat-hajat kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika lahir, ketika dilahirkan oleh ibundanya, di malam kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu banyak kejadian-kejadian yang begitu luar biasa. Sampai kita mendengarkan setiap hari ya, membaca maulid, entah itu Daibai atau maulid Al-Habsyi, ya dijelaskan bagaimana tiang-tiang Kisroh jatuh, bagaimana api Majusi terpadam setelah ratusan tahun tidak pernah padam. Itu berkat Nabi Muhammad SAW. Bahkan ibunda daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf namanya Syafa. Ya, Sayyidina Syafa ini beliau adalah bidan ketika Nabi SAW lahir. Maka ketika lahir dikatakan oleh beliau cahaya Nabi yang begitu luar biasa menyinari seluruh rumah, bahkan cahaya tersebut sampai ke negeri Syam. Yang mana negeri Syam zaman sekarang ini seperti apa? Palestina, Suria, Lebanon itu Syam, daerah Syam. Bayangkan dari Madinah sampai Syam itu terang benderang dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang mana cahaya ini, ya cahaya ini Allah Subhanahu Wa Taala menciptakannya sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Maka cahaya tersebut berpindah dari Nabiullah Adam kepada anaknya sampai kepada Nabiullah Ibrahim. Berpindah cahaya tersebut sampai ke perut ibunda baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada satu cerita, ayah daripada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau namanya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib ini sebelum menikah dengan ibunda Nabi Aminah bintah Wahbin, maka orang-orang di sekitar Sayyidina Abdullah ini melihat ada cahaya yang begitu luar biasa di dahi atau di wajah Sayyidina Abdullah. Bahkan sampai pernah suatu saat
Sayyidina Abdullah ini orangnya gantengnya luar biasa. Gagah, haibah, wibawah, gantengnya begitu luar biasa. Ketika itu masih muda, belum menikah. Ketika melewati suatu kabilah, ada seorang wanita di kabilah tersebut namanya Fatimah. Di kabilah tersebut, wanita tersebut melihat ada cahaya yang begitu luar biasa di wajah Sayyidina Abdullah. Maka wanita tersebut yang cantiknya luar biasa, kaya raya, bahkan idaman di warga mereka, di warga tersebut, kabilah tersebut. Maka si Fatimah tadi mengatakan kepada Sayyidina Abdullah, wahai pemuda, maukah engkau, maukah engkau berkumpul denganku, zina, berkumpul denganku, saya ganti dengan 100 ekor unta. Bayangkan, ditawari wanita yang cantik begitu luar biasa, dikasih 100 ekor unta. Apa jawab Sayyidina Abdullah? Beliau menjaga kehormatannya. Beliau mengatakan, kalau haram maaf, saya tidak mau. Tapi kalau halal saya pikir-pikir dulu. Sudah. Sayyidina Abdullah lewat. Setelah lewat, subhanallah, diajak oleh ayahnya ketemu dengan ayah daripada Aminah bintu Wahbin. Ya, kemudian subhanallah dilamar Sayyidah Aminah, dinikahkan oleh Sayyidina Abdullah, berjalan berminggu-minggu. Kemudian Sayyidina Abdullah ini penasaran dengan wanita yang pertama tadi, melewati kabilahnya tadi. Tapi subhanallah, respon dari wanita tadi apa istilahnya kalau bahasa kerennya BAJ, tahu BAJ? Biasa-biasa aja. Ya, BAJ, enggak nawari Sayyidina Abdullah lagi, enggak nggoda Sayyidina Abdullah lagi. Sayyidina Abdullah penasaran, wahai fulana, wahai seorang wanita, dulu engkau menawari saya sampai mengeluarkan 100 ekor unta. Kenapa kok sekarang ekspresimu biasa-biasa aja? Maka apa jawab wanita tadi? Wahai Abdullah, ceritakan kepadaku, semenjak engkau ketemu denganku, apa yang kamu lakukan? Ya, Sayyidina Abdullah mengatakan, saya ketemu kepada jenengan, setelah itu saya pergi dengan ayah saya, melamar Aminah bintu Wahbin, saya menikah dan saya kumpul dengan istri saya. Maka apa jawab wanita tadi? Wahai Abdullah, sesungguhnya sebelum engkau menikah, saya itu pengen cahaya yang ada di wajahmu itu berpindah ke rahimku. Tapi subhanallah, Allah menentukan cahaya tersebut pindahnya kepada Aminah bintu Wahbin. Sampai lahirnya Nabi begitu terang benderang berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat mulia. Mulia begitu luar biasa sehingga di dalam Al-Qur'an itu disandingkan atau disyaratkan kita kalau cinta kepada Allah itu harus melalui Nabi Muhammad SAW. Maka sering kita mendengarkan ayat Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Dikatakan, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, jika mereka cinta kepadaku maka ikutilah aku. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Sebab turunnya ayat tersebut bahwasanya pernah suatu saat Nabi Muhammad SAW beliau sebelum hijrah ke kota Madinah, yang dilakukan oleh Nabi SAW itu beliau melakukan tawaf 7 kali di Ka'bah. Ya, melakukan tawaf. Ketika melakukan tawaf, Nabi melihat yang dilakukan oleh kafir Quraisy sebelum masuk Islam apa? Mereka mengeluarkan berhala-berhala mereka. Ya, dulu itu sebelum Fathul Mekah, berhala-berhala semua di dalam Ka'bah. Apa yang mereka lakukan kafir Quraisy? Diolesi dengan minyak. Ya, dikasih wangi-wangian, dikasih menyan. Ya, istilahnya zaman sekarang seperti sesajen. Ya, sesajen untuk menyembah apa? Berhala-berhala tadi. Maka Nabi SAW mengatakan, ya ma'syaral Quraisy, wahai penghuni-penghuni atau wahai pemuka-pemuka Quraisy, wallahi innakum qad khalaftum millata abikum Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi, demi Allah, kalian ini sudah keluar daripada jalan-jalan kakekmu Nabi Allah Ibrahim, karena Nabi Allah Ibrahim tidak pernah menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah,
setelah Nabi Muhammad SAW mengucapkan kalimat tersebut, ada salah satu di antara kafir Quraisy itu ada yang nggak terima. Berdiri mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, saya melakukan ini semua karena untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Saya memakaikan wangi-wangian, saya kasih menyan, saya kasih sesajen berhala-berhala ini untuk mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Muhammad SAW diam, turun ayat. Apa ayatnya? Kul, katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, in kuntum tuhibbunallah, jikalau kalian ini cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, luar biasa. Kita ingin mendapatkan cintanya Allah harus melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, sudah sepantasnya dan sepatutnya kita ini sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita seyogyanya untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita agungkan daripada syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ada hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada kita. Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seluruh umatku akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala illa man aba, kecuali bagi mereka orang-orang yang abah. Abah itu makna bahasa Arabnya adalah tidak mau masuk surga. Ya, maka para sahabat heran. Subhanallah, ada di antara umatnya Nabi yang tidak ingin masuk surganya Allah. Padahal kalau kita melihat di surganya Allah ini luar biasa. Apapun yang kita minta pasti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka salah satu sahabat tanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba?" Siapa mereka wahai Rasulullah? "Man ata'ani dakhalal jannah wa man 'asani faqad aba." Maka Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang taat kepadaku, ya menjunjung daripada sunnah-sunnahku, mengikuti syariatku, sesungguhnya orang tersebut ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barang siapa yang tidak ingin daripada syariatku, jauh daripada sunnah-sunnahku, jauh daripada syariat-syariatku, maka sesungguhnya orang tersebut tidak ingin masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, kita sekarang di bulan Maulid Nabi Muhammad SAW, kita hendaknya mempelajari daripada akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kita ikuti daripada sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan guru saya Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafidhahullahu ta'ala, beliau mengatakan, Gadru gurbil insan ilal habib sallallahu alaihi wasallam gadru mutaba'ati lahu. Kadar dekatnya seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti kadar orang tersebut dengan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita pengen tahu ketika nanti di hari akhirat kita ini dekat dengan Nabi atau tidak, ya kita lihat diri kita masing-masing hadirin. Bagaimana dengan sunnahnya Nabi? Sunnahnya Nabi di sekitar kita ini banyak. Kita masuk kamar mandi disunahkan pakai kaki apa? Pakai kaki kiri. Kita lakukan enggak? Alhamdulillah. Keluar dari kamar mandi gunakan kaki kanan. Ya, sebelum tidur kita membaca doa. Sebelum makan kita baca doa. Setelah makan kita baca doa. Semua apapun yang diajarkan oleh Nabi, kalau kita praktekkan hadirin rahimakumullah, walaupun kita berada di sampang, kita pasti akan dekat bersama Nabi Muhammad SAW. Orang tinggal di Madinah, tapi jauh daripada sunnahnya Nabi, jauh daripada syariatnya Nabi, pastinya akan jauh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah momen yang begitu luar biasa hadirin.
Kita hadir di sini, kita dengarkan penceramah-penceramah, ya sebulan penuh Masya Allah. Di Pulau Garam ini luar biasa. Saya mendengar kalau bulan Maulid itu kadang-kadang mulai dari pagi, ya pagi itu 3 acara, 4 acara, sore 5 acara. Bahkan ada yang bagi-bagi sembako, bagi-bagi beras, bagi-bagi ayam masih hidup. Ya, saya dapat itu videonya di WhatsApp itu ya. Ya, ayam jago dibagi-bagi, ada yang AC, kipas angin, enggak ada masalah. Kita ekspresikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, tapi intinya kita praktekkan akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Kita ambil contoh hadirin. Para sahabat Nabi SAW, mereka tinggal bersama Nabi, sezaman dengan Nabi, tapi untuk mempraktekkan sunnahnya Nabi begitu luar biasa. Bahkan ada salah satu sahabat namanya Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab ini adalah anak daripada Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Abdullah bin Umar bin Khattab pernah suatu saat beliau itu menunggangi kuda. Ya, menunggangi kuda dengan murid-muridnya, dengan para sahabat-sahabatnya. Subhanallah, ketika di tengah-tengah jalan, maka Sayyidina Abdullah turun dari kudanya, jalan beberapa langkah, kemudian duduk di satu tempat. Ya, duduk di suatu tempat. Setelah duduk sebentar, maka beliau kembali ke kuda tersebut dan meneruskan perjalanannya. Maka sahabat-sahabat yang lainnya bertanya, ya sahabat-sahabat yang lainnya ini bertanya, wahai Sayyidina Abdullah bin Umar, apa yang jenengan lakukan? Ya, jenengan barusan itu turun dari kuda, kemudian jalan beberapa langkah, duduk di satu tempat, kemudian kembali ke kuda jenengan, kemudian melakukan perjalanannya tadi. Maka apa jawab Sayyidina Abdullah bin Umar? Saya melihat dengan kepala mataku sendiri, saya pernah lewat di sini dengan Nabi SAW. Nabi ketika lewat di sini, beliau turun dari kudanya, kemudian istirahat di tempat tersebut. Kemudian beliau kembali ke kudanya dan meneruskan perjalanan. Saya takut, kata Sayyidina Abdullah, kalau saya lewat di tempat ini, saya tidak duduk di tempat tersebut, saya termasuk orang-orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Ini adalah kebiasaan begitu luar biasa para sahabat Nabi SAW. Ada salah satu sahabat juga namanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ini adalah sahabat yang begitu luar biasa kepada Nabi SAW. Bahkan ya, pernah suatu saat, Masya Allah, anak-anak kecil ini luar biasa suaranya. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, ya, sahabat Nabi SAW yang begitu luar biasa. Beliau itu pernah suatu saat melewati kota, di tengah-tengah kota Madinah bersama Nabi SAW. Beliau ketika lewat dengan Nabi, subhanallah, ada ranting pohon kurma di tengah-tengah Madinah seperti ini, menjulur gini, di tengah-tengah jalan. Maka ketika Nabi berjalan dengan Sayyidina Abdullah, Nabi itu orangnya tinggi besar luar biasa, gagah. Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi maaf, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu orangnya agak kecil. Ya, orangnya agak kecil. Maka Nabi ketika ada ranting tersebut, Nabi menghindarinya dengan cara apa? Membungkukkan kepalanya ketika jalan. Subhanallah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud melihat daripada apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Berjalan, setelah meninggalnya Nabi, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, maaf yang beliau agak kecil, ketika melewati tempat tersebut dan ada ranting pohon kurma, yang kalau sekiranya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tidak membungkukkan kepalanya, insya Allah nggak kena. Ya, tapi subhanallah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengikuti caranya Nabi SAW, lewat dari tempat tersebut dengan cara membungkukkan kepalanya hanya untuk mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa hadirin. Para sahabat ini masalah cinta kepada Nabi, mengikuti akhlaknya Nabi, mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi begitu luar biasa. Bahkan Sayyidina ada salah satu ulama, ya, ada salah satu ulama itu pernah disuguhkan di hadapannya buah semangka. Tahu ya buah semangka ya? Ya. Saat kita angkat kono buah semangka ini. Ada buah semangka disuguhkan kepada siapa? Kepada syekh tersebut, orang alim tersebut. Subhanallah, ketika di hadapannya orang alim tadi cuma melihati buah semangka, ditelui terus. Murid-muridnya ini heran, ya, murid-muridnya ini heran. Ini guru saya ini kenapa? Kok buah semangka ini kok dilihati terus gak dimakan-makan? Sampai salah satu ada yang memberanikan berbicara kepada gurunya. Wahai syekh, wahai guruku, sesungguhnya diriwayatkan bahwasanya Nabi SAW itu memakan buah semangka. Ada riwayat bahwasanya Nabi Muhammad makan buah semangka. Tapi maaf syekh, maaf wahai guruku, kenapa kok jenengan gak makan buah semangka? Apakah jenengan ini tidak ingin mengikuti sunnahnya Nabi? Ya, muridnya bertanya kepada gurunya. Apa jawab syekhnya kira-kira? Memang benar, makan buah semangka ini diriwayatkan bahwasanya Nabi itu memakan buah semangka. Tapi maaf, tidak diriwayatkan bagaimana cara Nabi memakan buah semangka. Dan saya takut ketika makan buah semangka tersebut, cara saya berbeda dengan caranya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini adalah didikan-didikan orang-orang dahulu kepada kita hadirin rahimakumullah. Maka usahakan ketika kita di bulan Rabiul Awal semacam ini, usahakan kita maksimalkan hidup kita untuk mengikuti daripada sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kaji akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan diceritakan akhlaknya Nabi itu luar biasa hadirin. Ada satu kisah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, ketika setelah meninggal dunia, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu datang kepada anaknya, istri daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidina Abu Bakar Siddiq datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kepada Sayyidina Aisyah, mengatakan, wahai Aisyah, apakah ada amalan yang pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang saya ini tidak pernah melakukannya? Ya, kira-kira ada tidak amalan tersembunyi yang cuma Nabi dan engkau yang faham, yang lainnya nggak ada yang faham? Apa jawab Sayyidah Aisyah? Ada wahai ayah. Ada daripada amalan Nabi SAW yang antum atau jenengan belum pernah melakukan daripada amalan tersebut. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, apa wahai Aisyah? Jelaskan kepadaku amalan tersebut. Maka Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, wahai ayah, sesungguhnya setiap harinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau ke pinggiran kota Madinah. Ya, jalan ke pinggiran kota Madinah. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Muhammad berjalan ke pinggiran kota Madinah. Di sana setiap harinya Nabi Muhammad SAW mendapati ada orang Yahudi, yang mana orang Yahudi tersebut apa? Sudah tua, miskin, buta, urip maning. Ya, tua, miskin, buta, kemudian apa? Urip, ya masih hidup, bersandar di suatu tembok yang mana setiap hari apa? Nabi menuju ke tempat tersebut menyuapi daripada orang Yahudi tadi. Allahumma shalli ala Muhammad. Padahal belum masuk Islam. Ya, tapi subhanallah Nabi datang kepada orang Yahudi tersebut menyuapi, kasihan karena nggak ada yang nyuapi. Buta, mau kerja nggak ada kerjaan. Ya, maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan, kalau gitu besok saya pengen datang ke tempat orang Yahudi tadi. Keesokan harinya
Sayyidina Abu Bakar Siddiq membawa bekal hadirin. Ya, membawa bekal datang mencari di pinggiran kota Madinah. Pengen dicari. Subhanallah, ada yang disifat yang telah dijelaskan oleh anaknya. Apa? Tua, buta, miskin, urip maning. Ya, bersandar di tembok udah. Belum makan. Maka Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengikuti Nabi SAW. Apa? Datang kepada orang tua tersebut menyuapi daripada orang Yahudi tadi. Buta, orang Yahudi ini gak paham, yang nyuapi adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika nyuapi hadirin rahimakumullah, tak ngombe dhisik. Subhanallah ya. Ketika disuapi oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq sekali, dua kali, orang Yahudi tadi mengatakan apa kira-kira? Wahai pemuda, saya nasihati kepada jenengan. Ojo jangan percaya dengan yang namanya Muhammad. Muhammad ini penyihir. Muhammad ini pendusta. Habis Nabi Muhammad. Dihina di hadapan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kita bayangkan, berarti yang kemarin-kemarin ketika Nabi menyuap itu dihina di hadapannya. Tapi subhanallah Nabi itu sabar. Sayyidina Abu Bakar Siddiq ketika menyuapi sekali, dua kali, dihina. Saya nasihati, jangan dekati Muhammad. Muhammad ini penyihir, Muhammad ini. Emosi Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sing dulangi pertama alus di sodok nggih. Sampai kesel di sodok nggih. Sampai orang Yahudi tadi apa? Memegang tangannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Kamu ini bukan pemuda yang setiap hari menyuapi saya. Pemuda yang menyuapi saya tiap harinya itu suapannya sangat lembut. Luar biasa lembutnya. Tapi suapanmu sekarang ini suapan yang sangat kasar. Siapa kamu? Ya, maka dikatakan apa? Saya ini adalah Abu Bakar Siddiq dan ketahuilah yang setiap hari menyuapi kamu adalah Nabi Muhammad SAW. Orang Yahudi tadi kaget. Apa benar yang menyuapi saya setiap harinya Nabi Muhammad? Benar. Maka langsung apa? Orang Yahudi tersebut mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhlak yang begitu mulia. Ya, dihina di hadapannya, dimusuhi, tapi subhanallah Nabi membalasnya dengan balasan yang begitu indah. Pernah suatu saat juga Nabi Muhammad di hadapan rumahnya setiap harinya hadirin. Setiap harinya ada kotoran hewan. Setiap harinya. Nabi ini faham, yang ngirim ini faham. Dibuka rumahnya ada kotoran dibersihkan. Nabi milih sabar. Nabi itu Masya Allah. Nabi itu kalau sesuatu yang diganggu pribadinya insya Allah Nabi nahan amarah. Tapi kalau yang diganggu adalah agamanya Allah. Ini baru Nabi itu membara hadirin. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka ketika di hadapan rumah Nabi Muhammad SAW ada kotoran, Nabi itu mengangkatnya setiap hari dibuang. Nabi faham yang ngasih ini siapa faham. Tapi Nabi diam. Mungkin kalau kita waduh curhat di WhatsApp nggih status ya Allah duwe tonggo kok ngene sih. Ya, lapor RT, lapor RW nggih Bu. Ya. Nah, Pak Nabi subhanallah milih diam. Kotoran tersebut dibersihkan setiap hari. Sekali, dua kali sampai berjalan berbulan-bulan subhanallah Nabi buka gak ada kotoran sama sekali. Nabi penasaran. Tanya kepada sahabatnya, wahai fulan, fulan yang setiap hari ngirimi kotoran di depan rumahku ini mana? Kok tumben hari ini kok gak ngirim? Kata sahabat tadi, ya Rasulullah, bahwasanya orang tersebut sekarang dalam keadaan sakit. Oh, dalam keadaan sakit? Siap. Nabi langsung memakai bajunya menuju kepada ke rumah orang tersebut untuk menjenguk daripada orang yang memusuhi Nabi SAW. Datang dibuka. Ketika dibuka orang tadi kaget. Nabi Muhammad SAW begitu wibawahnya di hadapan beliau kaget. Seraya mengatakan ma hamalaka ala hadza ya Muhammad. Apa yang menjadikan engkau ini datang ziarah kepadaku wahai Muhammad? Dikira pengen balas dendam. Ya Allahumma shalli ala Muhammad. Tapi subhanallah jawab Nabi SAW satu. Saya mendapati setiap hari di rumah saya itu ada kotoran. Dan subhanallah tadi pagi saya nggak mendapati. Maka saya tanya kepada sahabatku, katanya jenengan ini dalam keadaan sakit. Maka saya datang ke sini hanya untuk menjengukmu. Bagaimana kabarmu sekarang? Allahumma shalli ala Muhammad. Akhlak yang begitu luar biasa sampai orang tadi kaget.
melihat daripada akhlaknya Nabi sampai mengatakan apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadar Rasulullah. Langsung tanpa berpanjang pikir panjang langsung mengucapkan saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan baginda Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, kalau kita pikir kira-kira yang menjadikan mereka masuk Islam semua akhlaknya Nabi SAW. Kalau kita praktekkan dalam kehidupan kita, insya Allah walaupun kita gak dakwah, walaupun kita tidak mengucapkan dengan lisan kita, orang-orang non muslim ketika melihat kita pastinya akan masuk Islam. Pernah dipraktekkan insya Allah cerita terakhir ya, karena saya tadi dibatasin. Cerita terakhir. Al-Imam Hasan Al-Basri. Ya. Los 2 jam, 3 jam tuh. Oh 2 jam ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Kisah sebagai penutup ya, mohon didengarkan, ini kisah yang luar biasa. Ada namanya Sayyidina Hasan Al-Basri. Sayyidina Hasan Al-Basri ini adalah murid daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seorang tabi'i. Pernah suatu saat Sayyidina Hasan Al-Basri itu di Basrah. Basrah itu sekarang di Irak. Beliau tuh punya 2 rumah 2 tingkat. Yang mana Hasan Al-Basri tinggal di tingkat yang pertama. Di tingkat yang atas kosong, subhanallah, disewa sama orang Yahudi. Ya, orang Yahudi datang kepada Hasan Basri mengatakan, wahai Hasan Basri, saya mau nyewa rumah jenengan yang di atas ini. Maka kata saya Hasan Basri, monggo silakan, dibukakan pintu sampai orang tersebut tinggal di rumah atas. Subhanallah, berjalan seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Apa yang didapati oleh Hasan Basri? Di rumahnya, di apa istilahnya, di asbes atau atap-atap rumahnya itu ada genangan air yang menetes. Yang pasti tetesan tersebut dari mana? Dari rumah orang Yahudi yang di atasnya. Hasan Al-Basri gak ngelabrak. Hasan Al-Basri milih sabar. Bawa apa? Bawa ember. Ditadai. Tes. Sampai penuh dibuang. Subhanallah, jalan lagi. Ada tetesan di tempat yang lain. Ya, kan air itu kalau ada celah masuk kemana-mana ya. Netes sini, netes sana. Subhanallah, dikasih ember lagi. Sampai rumahnya itu ada beberapa ember. Ya. Gak mau ngelabrak, gak mau lapor RT atau RW. Subhanallah, orang Yahudi tadi mendengar bahwasanya apa? Bahwasanya Hasan Al-Basri ini dalam keadaan sakit. Maka orang Yahudi tadi, ini Hasan Basri ini adalah orang yang luar biasa, tetanggaku, maka ketika sakit aku harus ziarah kepadanya. Datang, turun ke rumahnya, ketika buka rumahnya subhanallah ember semua hadirin. Ya, bukan jualan ember loh ini. Ember ini untuk menadahi tetesan-tetesan tadi. Maka orang Yahudi tadi mengatakan, ya Hasan, apakah ember-ember tetesan ini bersumbernya dari rumahku? Dilihat subhanallah, asbesnya tadi pastinya dari rumahnya si Yahudi tadi. Maka si Yahudi tadi mengatakan, kenapa engkau kok tidak mengatakan kepadaku? Kalau engkau menegurku, pastinya aku akan benarkan ini semua. Apa jawab Hasan Basri? Saya diajarkan oleh kekasihku Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya memuliakan tetangganya. Dan saya takut ketika saya negur jenengan, saya termasuk orang yang tidak memuliakan tetangganya. Maka orang Yahudi tadi heran, mengatakan, ya Imam Hasan Basri, apakah ini yang diajarkan oleh agamamu? Benar, ini yang diajarkan oleh agamaku. Maka secara otomatis orang Yahudi tersebut mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Langsung masuk Islam karena akhlaknya Imam Hasan Al-Basri. Oleh karenanya hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan perkumpulan ini perkumpulan yang membawa rahmat bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kabulkan segala hajat-hajat kita. Jikalau di antara kita ada yang sakit, mudah-mudahan diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di antara kita kalau belum pernah ada yang haji atau umrah digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun yang sudah pernah haji dan umrah insyaallah dikembalikan ke kota Makkah dan Madinah insyaallah. Dan mudah-mudahan kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat malam kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah.
dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita meninggalkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaihi nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Amin ya rabbal alamin. Hadza minni wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Insyaallah doa didoakan oleh orang-orang yang lebih tua. Ya Habib Soleh insyaallah memimpin doanya. Wallahu subhanahu. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwal wal akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil anbiya'i wal mursalin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillah salihin. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلامة واجعلنا أفضل ما جزيت النبي عن أمته وآت الوسيلة والفضيلة والشرف ودرجة العالية رفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته يا رحمن الرحيم. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يستجيب شفاعته ويستجيب من الله رحمته والحمد لله رب العالمين. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين لنهج القويم اجعلنا من خيار أمتي واسترنا بذيل حرمة واحشرنا غدا في الزبرة واستعمل ألسنتنا في محي ونصرة وأحيينا مستمسكين بطاعته ومحبته وأمتنا سنة وجماعة. اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه هو أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها وإنه أول من ينزلها وارحمنا به يوم يستشفي به الخلائق فترحمهما. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبي الكريم وأفتح علينا ببركة لباس العز والتكريم واسقنا بجواره في دار النعيم ونعمنا في الجنة بالنعيم المقيم. اللهم إنا نسألك بجاه هذا النبي المصطفى وآله الصدق والوفاء كلنا معينا والمسعف وبين الجنة غرفا وارزقنا بجاه عندك قبلا وعزا وشرفا. اللهم إنا نتوسل إليك بنبيك المختار وعلى الأطهار وأصحاب الأخيار. اغفر عنا الذنوب والأوزار يا الله يا الله يا الله واحرسنا من جميع المخاوف والأخطار واجمع بيننا وبينه في دار القرار وتقبل منا ما قدمنا من يسير أعمالنا في الإعلان والإسرار وارحمنا برحمتك واغفر لنا إنك أنت العفو الغفار يا غفار. وصلى الله على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. واختم لنا منك بخير برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kami sampaikan yang pertama kepada Habib Alwi Maulad Dawilah yang telah memberikan nasihat kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan menjadi ilmu yang nafi'an, yang bermanfaat bagi kita semua. Kemudian terima kasih kami sampaikan juga yang kedua kepada Habib Soleh Mujidin yang telah mendoakan kita. Mudah-mudahan doa yang disampaikan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Menginjak acara yang ke-6 Bapak Ibu, yaitu tentang pemberian santunan kepada sekitar 60 anak yatim. Untuk itu pelaksananya akan dipandu langsung oleh Ketua Takmir Masjid Darul Barokah. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak ibu sekalian, para anak yatim, kami telah menerima sedekah untuk anak yatim sebanyak 31.800.000. Sejumlah ini diambilkan dari kas yatim masjid sebanyak 15 juta.
Sisanya atas saran para kiai dan para takmir sebanyak 2.790.000 dibelikan beras sehingga nanti para anak yatim mendapatkan 2 amplop, masing-masing anak yatim dapatkan sedekahnya itu Rp430.000 plus beras. Karena itu lagi mohon dengan hormat terima kasih kepada para dermawan semuanya. Kami sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Habib Alwi, para kiai mohon ke panggung, sebentar lagi para anak yatim untuk menerima dari Habib Alwi. Rekan-rekan sekalian, kepada para anak yatim tolong diingat menerima 2 amplop. Nanti di depan pintu ini ada petugas takmir untuk menerima berkat berkedaya yatimah. Munipun lestari sarang beras tak kelar sing atinge. Kepada nyai-nyai sing ngusir anak yatim kesokan abari sekadito. Tim beras sudah? Oke, siap? Ya, siap. Dengan berakhirnya Habib santunan Alwi anak di sini, yatim ini, maka berakhir Habib pula di depan, acara Maulid Nabi Muhammad Sami, SAW. Kami sebagai Sebentar dulu, pembawa Pak Toy. acara Tunggu dulu, Pak mohon Toy. maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita iringin dengan pembacaan solawat. Semoga barokah dan mendapatkan syafaat Rasulullah yang orang-orang yang telah menyantuni anak yatim. Sallallahu